students, how are you? I hope all of you are doing well. Miss mau tanya nih, selama kegiatan study at home ini, kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah? Apakah membaca? Menggambar? Berolahraga? Atau bermain medsos? Medsos? Apa itu medsos ya? Mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa yang dimaksud dengan medsos. Sebelum Miss membahas lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan medsos, Miss akan menunjukkan beberapa gambar berikut ini. Kira-kira kalian tahu nggak ya gambar apa saja ini? Wah, ternyata banyak yang tahu juga ya. Ya, gambar-gambar yang kalian lihat tadi adalah logo atau icon dari media sosial yang sangat populer dan banyak digunakan. Mungkin banyak dari kalian yang menghabiskan waktu selama home-based learning ini dengan berkomunikasi dengan teman-teman melalui WA, bermain TikTok, membuka Instagram, atau melihat video-video YouTube. Nah, tahukah kalian bahwa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan TikTok adalah beberapa contoh dari media sosial? Jadi, media sosial adalah media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain secara daring atau online. Kegiatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, seperti mengirim pesan, berkomunikasi melalui telepon atau video call, update status, berbagi foto dan video, dan masih banyak lagi. Supaya kalian mengetahui tentang perkembangan media sosial dari masa ke masa, mari kita simak video dari CNBC berikut ini. Mari mengenal media sosial dari zaman ke zaman. Surat elektronik atau email lahir pada tahun 1971 dan menjadi media sosial pertama kali. Hingga saat ini, hampir setiap orang menggunakan email untuk mempermudah pekerjaan mereka. Pada tahun 1995, muncullah aplikasi chatting bernama MIRC. Pada aplikasi ini, kamu akan sangat sering melihat tulisan ASL_PLZ yang berarti asal please. Pada tahun 1999, lahirlah sebuah situs yang bernama blog. Dan para penggunanya terkenal dengan sebutan blogger. Pada situs blog, kamu dapat menceritakan baik secara tulisan maupun gambar mengenai cerita-cerita pribadi hingga mereview suatu barang. Hingga kini, blogger masih sangat eksis, bahkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatanmu. Pada tahun yang sama, lahir pula forum Kasakusuk atau lebih dikenal Kaskus. Kaskus merupakan forum komunitas maya di Indonesia. Semua hal juga dapat kamu tuliskan di sini. Dalam perkembangannya, Kaskus menjadi lapak para penjual dan para pembeli online bertemu. Kata-kata yang akan sering kamu temui di Kaskus adalah sundulgan. 1 tahun setelahnya, Yahoo Messenger atau YM hadir dan menjadi aplikasi chatting yang dianggap menggantikan posisi MIRC. Karena YM memiliki keunggulan yaitu menelpon sesama pengguna secara gratis. Nah, untuk kamu generasi 90-an, pasti kamu mengenal bahkan memiliki akun sosial media yang satu ini, Friendster. Di Friendster, kamu bisa mencurahkan isi hatimu melalui kolom status, berdiskusi dengan teman dengan menggunakan kolom komentar mereka, membagikan foto, dan yang paling unik adalah mengganti latar belakang Friendster kalian. Sayangnya, kini Friendster sudah tidak dapat diakses karena kebangkrutan perusahaan mereka. Facebook dianggap sebagai raksasa media sosial. Bagaimana tidak? Media sosial ini sudah lahir sejak tahun 2004 dan eksis hingga sekarang. Pada media sosial ini, kamu bisa membagikan tulisan, foto, video, hingga chatting sesama pengguna. Facebook kini juga menjadi tempat orang menyebarkan informasi dengan sangat cepat, mulai dari informasi yang penting hingga menjadi lapak jual beli online. Selang 2 tahun dari kelahiran Facebook,
Twitter hadir menambah deretan media sosial yang ada. Meski kamu juga bisa membagikan informasi berupa foto, video, dan tulisan, namun tulisan di Twitter dibatasi hanya sebanyak 280 karakter. Pada tahun 2010, media sosial yang cukup unik hadir, yaitu TED. Bagaimana tidak unik, kamu bisa membagikan kegiatanmu mulai dari mendengarkan musik, sedang tidur, dan bangun tidur. Sayangnya, pada tahun 2018, pengguna TED mengalami penurunan drastis dan membuat perusahaan harus gulung tikar. Di tahun yang sama, hadir media sosial yang sangat digandrungi hingga saat ini, yaitu Instagram. Instagram digadang-gadang sebagai media sosial yang mampu menyingkirkan media sosial pendahulunya. Pada Instagram, kamu bisa membagikan foto, video, dan status dengan tambahan teks, stiker, serta filter. Kamu juga bisa melakukan siaran langsung dari akunmu loh. Kini, hampir setiap orang memiliki Instagram, hingga membuat Instagram menjadi ladang informasi terbaru dan tercepat. Selanjutnya lahirlah aplikasi pesan Snapchat. Tentu, Snapchat tidak hanya aplikasi pesan semata, karena kamu dapat mengirimkan pesan dengan video dan merekam video. Snapchat juga memiliki banyak sekali stiker lucu yang dapat kamu gunakan untuk berselfie. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas YouTube. Sebenarnya, YouTube sudah hadir pada tahun 2005 sebagai layanan penyimpan video. Namun YouTube baru berkembang pesat sejak berada di bawah naungan Google. Hanya dari layanan penyimpan video yang sederhana, kini YouTube dapat melahirkan ratusan bintang dan menjadi salah satu tempat kerja untuk para vlogger. Kira-kira akan ada media sosial apa lagi ya? Ternyata, sebelum ada media sosial, orang zaman dulu akan berkirim pesan dengan cara menulis surat, lalu mengirimkannya ke dalam kotak pos. Dan jika mereka ingin bertelepon, mereka akan menggunakan telepon yang seperti ini. Tapi sekarang, kita bisa mengirimkan surat melalui email atau WhatsApp, sekaligus untuk telepon dan video call. Jika ingin melihat acara hiburan, dulu orang hanya bisa melakukannya dengan menonton TV atau mendengarkannya di radio. Sekarang, jutaan video yang menarik bisa kalian lihat melalui YouTube. Wah, ternyata seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin mudah juga ya untuk kita dapat melakukan segala sesuatunya melalui media sosial. Kira-kira media sosial apa saja ya yang paling sering digunakan oleh Teachers My Little Island? Penasaran? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Saya pakai media sosial Facebook yang pertama. Kenapa? Untuk menyambung kembali tali persaudaraan dengan semua teman-teman yang sudah berpisah sekian lama. Setelah itu berkembang, ada WhatsApp. Nah, dari WhatsApp ini punya terobosan-terobosan yang Facebook tidak punya, dan itu bisa menjadi media komunikasi yang murah dan terjangkau. Media sosial yang aku suka Instagram sih, karena di Instagram aku bisa lihat IG-nya artis-artis gitu. Kalau aku sih pilih YouTube, karena dari YouTube kita bisa belajar banyak hal, terutama banyak tutorial masak. Jadi saya bisa belajar masak dari situ sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya lebih suka membaca Facebook, aplikasi yang terbagus bagi saya, karena di situ saya bisa membaca cerita-cerita dari para penulis, baik yang baru belajar menulis maupun yang sudah kenamaan. Kalau aku sukanya Instagram, soalnya di situ ada tutorial-tutorial gitu, udah gitu juga ada macam-macam aplikasi deh yang bisa bikin aku cantik, bisa bikin aku lucu-lucu deh. Kalau aku sih sukanya Instagram, soalnya filternya bikin cantik. Kalau aku sih lebih memilih Instagram, soalnya di situ aku sering lihat wedding dress, terus suka lihat tutorial makeup gitu. Twitter dong, suka aja gitu lihat netizen yang cuci-cuci. Saya menggunakan aplikasi TikTok karena bisa mengekspresikan diri saya. Nisita
suka pakai Line karena stikernya lucu-lucu. Ada Miss Rina. Aku pakai apa ya Miss ya? Aku tuh pakai YouTube karena banyak sekali informasi yang bisa didapat. Kalau saya sih lebih pilih Facebook karena selain simple, Facebook juga sangat populer. Jadi ya enak aja pakai Facebook. Bisa lagi pakai WhatsApp karena aplikasinya lebih mudah. WhatsApp mudah, murah. WhatsApp semuanya ada di situ. YouTube, karena di YouTube kita bisa melihat video-video yang tidak bisa kita dapatkan di televisi. Kalau Miss lebih suka pakai Instagram karena kontennya bagus, gambarnya juga menarik. Pakai Instagram sih karena selain sebagai guru, saya sebagai fotografer, jadi bisa posting hasil-hasil karya saya di sana. Instagram karena kita bisa menyimpan semua foto selfie kita di Instagram. Media sosial yang bisa digunakan adalah Discord. Discord digunakan untuk berkomunikasi secara instan sambil membuka aplikasi yang lain. Tentunya kita sambil bekerja tetap bisa menggunakan on to Discord. Pakai Instagram karena banyak resep makanan yang menarik. Nah kalau Mister, TikTok. Kenapa Mister milih TikTok? Karena di TikTok kita bisa berekspresi dan menyalurkan bakat-bakat kita tentunya yang menarik dan bermanfaat. Kita pilih TikTok Karena TikTok terbaik. Instagram tentunya, karena Instagram menginspirasi seperti kopi saya yang begitu menginspirasi. Mantap. Yang saya milih ke Instagram karena salah satu media sosial yang paling baik dan paling lancar komunikasi menurut saya adalah Instagram itu sendiri, karena saya bisa terkoneksi dengan email, dengan kontak yang ada di HP saya, kemudian dengan Facebook saya, dan masih banyak lainnya. Karena dengan Instagram juga relasi kita semakin bertambah banyak, kita lebih tahu informasi lebih luas lewat link yang kita buat di Instagram, dan kita bisa menambah setiap harinya dengan orang-orang baru dan karakter yang baru, dan dengan hal yang baru boleh kita berbagi di situ. Sekian, terima kasih. Ternyata media sosial yang digunakan bermacam-macam juga ya. Kalau Miss Rina paling sering menggunakan WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Nah, bagaimana dengan kalian? Media sosial apa yang paling sering kalian gunakan dan kenapa kalian menggunakannya? Oke, itu tadi penjelasan Miss Rina tentang perkembangan media sosial. Jangan lupa untuk tetap bijak dalam bermedia sosial dan stop sharing berita hoax. Thank you for watching this video. See you next time and bye-bye.